Jika anakmu adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan, apakah kamu akan membiarkan pelaku ditangani oleh pihak berwenang atau memilih untuk menegakkan keadilan lewat tanganmu sendiri? Marianne Bachmeier, seorang ibu asal Jerman, memilih opsi yang kedua. Bayangkan saja, anak perempuannya yang baru berusia 7 tahun diperkosa dan dibunuh oleh seorang tukang daging. Pada tanggal 6 Maret 1981, Marianne menghadiri persidangan. Hari itu dia mengenakan jas berukuran besar. Tak lama setelah memasuki ruang sidang, tiba-tiba dia mengeluarkan sepucuk pistol dari dalam jasnya. Pistol itu dia arahkan ke pelaku dan pelaku ditembak sebanyak 8 kali. Pelaku langsung tewas di tempat. Kejadian ini melahirkan pro dan kontra. Ada yang mendukung tindakan Marianne dan tentu ada juga yang tidak mendukung. Mereka menganggap tindakan tersebut adalah tindakan kriminal. Tapi yang jarang orang ketahui adalah latar belakang Marianne. Dia punya masa lalu yang kelam. Ayahnya adalah bagian dari rezim yang paling ditakuti di Jerman. Dia berasal dari keluarga broken home dan di masa remaja Marianne pernah menjadi korban kekerasan seksual. Semua itu menumpuk menjadi trauma, dendam, dan kebencian yang berpuncak pada penembakan di ruang sidang tersebut. Ingin tahu kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana. Tetap di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar. Kasus balas dendam apa yang menurutmu menarik dan layak untuk kami angkat? Marianne Bachmeier lahir di Sastet, Jerman Barat pada 3 Juni 1950. Hanya berjarak 5 tahun pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kita tahu di perang itu Nazi dikalahkan. Ideologi fasisme kemudian dilarang, dan orang-orang menghindari segala hal yang berkaitan dengan Nazi. Di satu sisi kondisi ini bisa dimengerti, tapi di sisi lain, trauma itu juga membebani generasi muda dan anggota keluarganya yang adalah bekas anggota Nazi. Misalnya Marianne. Ayahnya adalah anggota pasukan elit Nazi atau yang lebih dikenal dengan nama Waffen-SS. Pasukan ini dulu amat sangat ditakuti karena dikenal sebagai unit paling sadis dan paling memakan banyak korban. Marianne tentu saja tidak ada sangkut pautnya dalam hal itu. Sama seperti anak seorang komunis yang belum tentu jadi seorang komunis juga. Tapi status itu kadang tetap membuatnya dibully oleh teman-temannya di masa kecil. Apalagi orang tuanya yang juga akhirnya bercerai. Meskipun ibunya menikah lagi, Marianne tetap menyimpan trauma sebagai anak broken home. Ia tumbuh sebagai anak yang kurang perhatian, kurang kasih sayang dan akhirnya mencari pemenuhan atas kebutuhan itu dari luar rumah. Terutama dari pacarnya yang memperkenalkan Marianne dengan hubungan seksual ala orang dewasa. Pada tahun 1966, di usianya yang baru 16 tahun, Marianne hamil dan ini tidak direncanakan. Dia memilih untuk tetap melahirkan anaknya. Mengingat dia masih remaja, anaknya kemudian diadopsi oleh orang lain. Barangkali Marianne tidak belajar dari pengalaman. Atau mungkin dia memang sedang apes. Di usia yang baru 18 tahun, Marianne kembali dihamili pacarnya. Dan kali ini pengalamannya jauh lebih berat. Beberapa saat sebelum melahirkan, dia diperkosa oleh orang yang tidak dikenal. Untungnya proses persalinannya berjalan lancar. Anak kedua Marianne lahir dengan kondisi sehat dan dia kembali menyerahkannya untuk diadopsi. Pemerkosaan selama kehamilan itu tidak akan pernah dia lupakan. Dampaknya amat sangat signifikan secara psikologis.
Kejadian itulah yang membuatnya membenci pelaku kekerasan seksual dan mendorongnya untuk melakukan aksi balas dendam di ruang sidang. Pada tahun 1973, Marianne melahirkan anaknya yang ketiga, seorang bayi perempuan yang diberi nama Anna Bahmaya. Marianne hamil di usia 27 tahun. Dia sudah menjadi orang dewasa. Jadi kali ini dia memutuskan untuk membesarkan anaknya. Meskipun statusnya adalah orang tua tunggal, Marianne merawat dan menjaga Anna dengan sebaik-baiknya. Marianne merasa harus memutus lingkaran setan di keluarganya. Dia berusaha untuk tidak mewariskan trauma dalam bentuk apapun ke anaknya. Walaupun dia hanya berjuang sendirian, dia berusaha agar anaknya punya kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, kadang realita berkata sebaliknya. Kejadiannya berlangsung pada tanggal 5 Mei 1980. Anna sudah berusia 7 tahun. Hari itu dia bertengkar dengan sang ibu. Lalu dia memutuskan untuk bolos sekolah. Anehnya, hingga malam hari, Anna tak kunjung pulang. Marianne langsung menghubungi pihak kepolisian. Tak lama kemudian, kekhawatiran itu berubah menjadi kesedihan yang amat sangat mendalam. Anna ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di sebuah kotak kayu di tepian Sungai Lubek. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap pelaku. Namanya Klaus Grabowski, usianya 35 tahun dan berprofesi sebagai tukang daging. Rumahnya juga tak jauh dari tempat tinggal Marianne. Di pengadilan, Klaus memberikan pernyataan yang kontroversial dan amat sangat menyakiti hati Marianne. Katanya, pada saat kejadian, Anna sedang ada di rumahnya untuk bermain dengan kucingnya. Klaus mengklaim dia sebenarnya tidak ada niat untuk membunuh Anna. Tapi Anna kemudian menggodanya lalu mencoba memerasnya. Katanya, Anna akan pulang ke rumah lalu memberitahu ibunya bahwa Klaus telah melecehkannya. Tujuannya adalah untuk memeras uang Klaus. Klaus merasa ketakutan. Dia tidak ingin dipenjara lagi. Oleh sebab itu, dia terpaksa membunuh Anna. Klaus dulu pernah dipenjara. Dia dinyatakan bersalah atas kasus pelecehan seksual kepada 2 anak perempuan. Pada tahun 1976, dia bersedia untuk dihukum dengan metode kebiri kimia. Namun terungkap bahwa tak lama kemudian dia menjalani terapi hormon, yang tujuannya untuk menghilangkan efek dari hukuman itu. Marianne, polisi, dan publik tentu tidak percaya pembelaan Klaus. Pertama, rekam jejaknya menunjukkan dia memang seorang predator. Dan kedua, bagaimana bisa seorang anak berusia 7 tahun merencanakan aksi pemerasan seperti itu? Berdasarkan investigasi lanjutan disimpulkan bahwa Klaus memang melecehkan lalu membunuh Anna. Anna dicekik dengan menggunakan stoking milik tunangannya. Tunangannya inilah yang kemudian melaporkan Klaus ke polisi. Pada tanggal 6 Maret 1981, Klaus menjalani agenda persidangan hari ketiga. Marianne memutuskan untuk ikut hadir. Dia mengenakan jas berukuran besar. Baru memasuki ruangan, tiba-tiba Marianne mengeluarkan pistol dari dalam jasnya. Pistol itu dia arahkan ke Klaus dan Klaus ditembak sebanyak 8 kali, 7 diantaranya mengenai punggung. Ketika orang-orang sibuk mengamankan Marianne, Klaus karat, lalu meninggal dunia. Kalau kamu gimana? Apakah mendukung tindakan Marianne atau tidak? Rata-rata orang merasa ngeri saat mendengar beritanya atau melihat video rekonstruksi penembakannya. Tapi mereka juga bisa memahami kenapa Marianne senekat itu.
Bagi Marianne, Anna adalah segalanya. Alasannya untuk tetap melanjutkan hidup meskipun dia menyimpan masa lalu yang kelam. Kepada satu media Jerman, Marianne mengaku tidak terima atas fitnah yang dilancarkan oleh pelaku kepada anaknya. Oleh sebab itu, setelah dipertimbangkan matang-matang, dia memutuskan untuk mengeksekusi pelaku. Baginya, ini adalah langkah terbaik dan satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Pada 2 November 1982, Marianne didakwa atas tindakan pembunuhan dan kepemilikan senjata ilegal. Pengadilan Negeri Lubeck di Jerman menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun. Marianne hanya menjalankan hukuman selama 3 tahun. Setelah bebas, dia menikah dan pindah ke Ghana bersama suaminya. Marianne meninggal akibat penyakit kanker pankreas pada tanggal 17 September 1996. Usianya baru 46 tahun. Namun keberaniannya akan selalu dikenang. Saya Yantina, mewakili rekan kerja, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.